Rabu 4 November 2020, Kelurahan Pelawat kembali mengadakan rapat dinas Minggon. Rapat tersebut dilaksanakan di lokasi kewilayahan Babakan Loa, RW 06 Kelurahan Pelawat, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dalam rapat, selain sekaligus melantik petugas ketua RT terpilih yang bertugas di kewilayahan RT 10 RW 02, juga membahas tentang tanggapan pihak pemerintah Kelurahan Pelawat dalam menanggapi keluhan para RT dan RW tentang dana data bantuan COVID dan dana bantuan PKH. Sehingga dia lupa jati dirinya sendiri. Memang adik-adik kita remaja ini biasa, tapi kalau anak remaja ya mungkin ada pengaruh lain. Ya kalau kecoklatan satu tentang bansos, kedua tentang PKH. Jangan RW, RT diteror warga menanyakan tentang bansos. Saya bertanya, apakah masih ada bansos untuk anggota baru atau daftar baru? Baiklah bapak-bapak hadirin sekalian, mungkin tadi Pak RW ketinggalan di waktu kita menerangkan saya pertama. Jadi yang diarahkan Bu Alia, pertama bansos Pak. Bansos saya tadi bilang silakan diajukan untuk data baru. Tadi yang saya sampaikan untuk rapat Minggon pada kesempatan hari ini yang ada di Bakan bahwa LPM mendukung dari segi pembangunan pemerintah Kabupaten Karawang khususnya di Kelurahan Pelawat, yang mana bahwa titik berat untuk saat ini adalah menyangkut tentang pilkada, yang mana bahwa tanggal 9 Desember 2020 diharapkan seluruh masyarakat partisipasinya bisa 90 atau 100% untuk Kelurahan Pelawat, yang mana bahwa suksesnya pilkada di tahun ini itu adalah momentum untuk masyarakat, dan juga untuk masalah penentuan siapa yang akan dipilih semua ada di hati nurani masyarakat. Silahkan pilih sesuai hati nurani. Yang penting untuk Kelurahan Pelawat kondusif, aman, dan menentukan masa depan Karawang di tahun yang akan datang. Saya mengajukan Pak, keluhan saya karena banyak warga tanya kepada saya, masyarakat sebagian minta didaftarkan bansos. Kata saya, bansos itu kan semua warga setiap RT melaporkan, tidak ada warga satupun yang ketinggalan tidak dilaporkan, semua dilaporkan. Kemudian bansos itu kan bukan RT RW yang mengatur atau yang memberikan atau yang menulis bahwa seorang itu dapat, itu langsung dari Dinsos Pak, bukan dari RT RW, seperti itu. Ya, untuk saat ini data yang diterima seperti apa informasi? Ya, data untuk sekarang kata yang bersangkutan dari pemerintahan Kelurahan Pelawat ya harus mengajukan SIT-NG ya, SIT-NG untuk mendaftarkan atau DTKS ya, DTKS supaya masyarakat itu terdaftar di SIT-NG supaya nanti ada apa-apa dia melalui SIT-NG gitu Pak. Untuk pengajuan apapun jadi data ada di SIT-NG. PKH itu kalau dibilang RT RW nggak tahu, pasti tahu warganya dapat PKH. Kepengen saya PKH itu jangan melalui orang yang di luar kedinasan,
ya seperti warga yang menghandle. Kenapa nggak sampai ke RT ke RW? Kalau misalkan PKH itu menyangkut RT RW atau RT mana, masyarakatnya yang nggak mau kebagian, pasti kebagian semua pengennya. Ternyata kenapa dihandle sama orang lain? RT RW itu tidak tahu. Kadang-kadang tiba-tiba datang warga, Pak saya tolong masukkan PKH, saya daftarkan ke PKH. Nah di situ kan RT RW tidak punya data untuk mengajukan PKH. Secuir kertas pun nggak ada untuk data atau tulisan kata PKH itu untuk mengajukannya. Ya, harapan saya mah gitu Pak, sebelum Kemensos bertindak sebagai membagikan bantuan-bantuan, harus ada sosialisasi dulu sama RT RW yang mana harus dikasih, yang layak atau enggak layak, seperti itu Pak. Sekarang kan ada orang kaya juga menang, orang miskin sangat miskin juga jompo tidak dapat. Nah seperti itu Pak, pengennya RT atau RW mah ya orang kaya itu bisa enggak digantikan untuk orang yang tidak mampu. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kelurahan Plawat Ade Firmansyah SHMM menyebutkan bahwa terkait dengan pengajuan bansos atau PKH untuk masyarakat tersebut, pemerintah sudah memfasilitasinya melalui data terpadu kesejahteraan sosial yang mana input atau entry tersebut melalui sistem SIG&G. Hal tersebut menurut Kepala Kelurahan Plawat dilakukan oleh pemerintah agar semua data dan sistem melalui jalur terpadu satu pintu melalui DTKS. Di lingkungan ya, dan tadi ada pertanyaan dari Pak RW 02 Pak Cayum yang terkait dengan bansos dan PKH, di mana ada masyarakat yang menanyakan daftar bansos PKH atau PKH. Jadi saya sudah sampaikan melalui Pak Nedi yang kebetulan juga operator 6NG, jadi bahwa terkait dengan pengajuan bansos atau PKH itu pemerintah sudah memfasilitasinya melalui yang namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang mana input atau entry-nya itu melalui sistem 6NG ya. Jadi yang dimaksud dari masyarakat untuk mendapatkan bansos atau PKH itu adalah input ke 6NG untuk yang bersangkutan itu masuk ke DTKS, karena pemerintah ingin satu pintu melalui data terpadu kesejahteraan sosial itu DTKS. Jadi tidak ada terjadi double, satu orang dapat dua bantuan ataupun yang lainnya. Jadi satu terpadu itunya datanya. Jadi semuanya itu terpadu dalam DTKS, sehingga yang tadi disampaikan atau ditanyakan oleh Pak RW, maksudnya pengajuan bansos atau PKH itu yang adalah pengajuan untuk masuk dalam data DTKS seperti itu. Ya, kapan mulai pendataan ulang Pak untuk pelaksanaan? Tadi disampaikan oleh Pak Nedi, selaku operator itu sudah mulai untuk entry-nya, sudah mulai untuk yang baru, karena memang harus masuk dulu, itu pun banyak item yang harus di entry atau harus diisi dan harus masuk dalam persyaratan tersebut. Contohnya tadi ada yang ID pelanggan PLN, termasuk penggunaan LPG-nya apakah 3 kg atau yang lain, itu banyak pertanyaan di situ di dalamnya, yang sehingga yang bersangkutan itu masuk atau layak tidak menjadi terdata atau entry atau masuk dalam DTKS tersebut. Tim Liputan Plawat Channel mengabarkan.